Penaklukan koleksi elit menyatukan dua mahakarya berkelas mewah, Yamaha SG-1000 dan Fender Esprit Japan. Sebuah mahakarya kemewahan klasik dan rancangan revolusioner, mengungkap strategi lintas benua dan Smith untuk menguasai ranah high-end. Dalam semesta koleksi gitar vintage yang penuh persaingan, penyatuan koleksi dua gitar elit berkelas mewah yang terikat kisah bersejarah dan unik secara estetika, Yamaha SG-1000 dari masa keemasan Jepang, akhir 70-an, awal 80-an, dan Fender Esprit Master Series tahun 1984, disebut sebagai penaklukan koleksi elit sejati. Pencapaian langka ini bukan sekadar akuisisi, ia adalah penangkapan babak penting dalam kronik manufaktur gitar, yang dirangkai oleh dedikasi pada konstruksi premium, kemewahan tanpa kompromi, dan teknologi perintis. Para kolektor veteran menyebut kepemilikan ganda ini sebagai anomali, sebuah peristiwa luar biasa yang dengan anggun menentang hukum probabilitas dan berhasil menyatukan narasi persaingan industri high-end di bawah satu naungan. DNA bersama kemewahan dan strategi lintas benua. Secara historis, Fender dan Yamaha adalah rival yang bersaing ketat. Namun, kedua gitar ini berbagi benang merah desain yang mengejutkan, ditempa oleh misi bersama, menantang hegemoni tradisional pasar kelas atas yang telah lama terpatri. Kedua instrumen ini merupakan penyimpangan radikal dari pakem masing-masing pabrikan, mengadopsi konstruksi set neck, leher dilem, sebuah lambang prestise struktural dan sustain yang ditingkatkan, menggantikan mekanisme bolt-on yang umum. Fitur premium ini, bersama dengan badan tebal double cutaway, binding krem nan mewah, dan konfigurasi headstock 3 tuner persisi, dengan tegas mematri status mereka sebagai instrumen tingkat elit. Jembatan Dan Smith, arsitek strategi antar benua. Tokoh kunci yang menjembatani kisah persaingan dan kesamaan ini adalah Dan Smith, seorang maestro strategis yang jejaknya melintasi samudra. SG-1000, pengejut Gibson, dari era keemasan. Smith memainkan peran sentral dalam gemilangnya seri SG di Yamaha, tahun 1977 sampai tahun 1981. Yamaha SG-1000 mendapat julukan legendaris, pengejut Gibson, Gibson Killer, karena mutu pembuatannya yang diyakini melampaui tawaran high-end Gibson kontemporer di era 1970-an, era Norlin. Keberhasilannya menjadi standar tertinggi bagi manufaktur gitar elit non-AS. Esprit, jawaban strategis Fender dan warisan Robben Ford. Direkrut oleh Fender di awal 80-an, Smith mengawasi kelahiran Fender Japan. Fender Esprit Master Series adalah respons strategisnya, dirancang untuk menyamai bahkan melampaui tolok ukur kualitas elit standar yang baru saja ia ciptakan di Yamaha. Meskipun masa produksinya singkat, tahun 1984 sampai tahun 1986, desain premium Esprit memperoleh keabadian melalui gitaris termasyhur Robben Ford, yang model tanda tangannya menjadi saksi abadi kesuksesan konsep set neck perintis ini. Kurasi sejarah dan tantangan akuisisi ganda. Memperoleh salah satu dari gitar ini saja sudah menuntut dedikasi tak terperi, sebab Esprit Master Series terkenal sangat langka karena masa produksinya yang singkat, sementara SG-1000 era keemasan amat didambakan dan jarang sekali muncul di pasar. Mendapatkan keduanya secara bersamaan adalah prestasi wawasan dan keberuntungan yang luar biasa, sebuah tarian harmonis dengan probabilitas. Pencapaian ini menuntut seorang kolektor untuk menyelaraskan 4 momen sempurna untuk 2 benda pusaka yang terpisah. Momen penjual, pemilik jangka panjang kedua gitar langka tersebut harus bersedia melepasnya dalam rentang waktu yang memungkinkan satu pembeli bertindak. Momen penemuan, kolektor memerlukan pengawasan pasar yang tajam dan jaringan luas untuk menemukan kedua kesepakatan, yang sering terjadi secara diam-diam, off-market. Momen kesepakatan harga, negosiasi harga premium untuk 2 barang vintage yang sangat dicari memerlukan keterampilan yang cakap dan kesepakatan yang sempurna. Momen kesiapan finansial, mampu bertindak cepat dan mengalokasikan modal besar untuk 2 akuisisi premium berturut-turut adalah tantangan finansial yang monumental. Prestasi ini melampaui sekadar kepemilikan materi, ia adalah kurasi sejarah yang hidup, di mana kedua gitar ini berdiri sebagai artefak nyata yang mengisahkan strategi industri high-end dan dampak global dari desain revolusioner mereka. Koleksi langka yang menyatukan 2 bayangan desain yang terikat secara historis ini berhasil dicapai oleh Merlisto, seorang kolektor antusias yang berbasis di Indonesia.
Merlisto kini mengukuhkan tempatnya di lingkaran elit kolektor vintage yang menghargai narasi dan konteks sejarah sama besarnya dengan kelangkaan sejati setiap instrumen.